Kita sudah masuk di dalam bulan yang ke-12. Wow. Bagi kita yang mungkin menghitung bulan ya, walaupun bulan itu kita hitung, tapi tetap terasanya cepat. Benar gak? Hari ini kita sudah sampai kepada bulan yang ke-12. Ya, dan 2023 sebentar lagi kita akan tutup 2023. Dan saya percaya bahwa di tahun ini pasti terjadi peningkatan dalam setiap kehidupan kita. Di tahun ini pasti ada upgrade yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, dan di bulan ini kita akan sama-sama nantinya kita akan merayakan Christmas ya. Kita akan merayakan Natal, merayakan kelahiran Kristus Yesus ke dunia ini. Dan saya percaya bahwa ketika kita memaknai Natal, ketika kita memaknai kelahiran Kristus itu bukanlah sebuah event untuk kita rayakan saja. Tetapi kelahiran Kristus adalah sebuah kelahiran yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena dia sangat teramat mengasihi kita. Amin. Ya, kita akan buka ayat kita yang pertama terlebih dahulu di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, ya, sehingga Tuhan Yesus memberikan, Bapa kita memberikan anaknya yang tunggal, supaya anak itu dilahirkan ke dunia ini. Pada saat saya merenungkan ayat ini, saya mendapatkan sebuah kalimat, yaitu kelahiran Yesus ke dunia ini adalah bukti keseriusannya terhadap kita. Kelahiran Yesus ke dunia ini adalah bukti keseriusannya terhadap kita. Dia sangat-sangat serius terhadap kita. Dikatakan bahwa dia mengasihi kita dengan luar biasa. Sekalipun kita mungkin belum mengenal Tuhan. Bahkan ketika dunia menolak dia, dari yang tidak berdosa dibuat menjadi yang paling berdosa. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Walaupun dunia menolak dia, walaupun ada banyak sekali orang yang tidak menerima dia, kenapa kok Tuhan Yesus tetap mau lahir ke dunia ini? Karena di dalam dunia ini ada kita di situ. Amin. Karena di dalam dunia ini ada kita di situ. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini buat siapa? Buat kita semua. Oleh karena kita ada di dalam dunia ini, maka kita harus mendapatkan sebuah pemikiran bahwa cara Tuhan memandang kita jauh lebih penting daripada cara orang memandang kita. Pegang ini baik-baik. Cara Tuhan memandang kita jauh lebih penting daripada cara orang memandang kita. Kenapa? Karena Tuhan memandang kita berharga. Kalau kita enggak berharga, buat apa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini? Kalau kita enggak ada harganya, buat apa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini? Oleh sebab itu, keberhargaan kita ditentukan bukan dari apa yang kita lakukan, tetapi dari apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan kasih apa di dalam kehidupan kita? Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Bapa kita sangat mengasihi kita sehingga kita diselamatkan oleh dia oleh kelahiran Yesus Kristus. Kita buka sama-sama. Judul sharing firman Tuhan pada hari ini adalah Immanuel. Wow. Pada saat saya mendengarkan kata Immanuel itu rasanya sejuk sekali. Ya, Immanuel, God is with us. Ya, kita buka sama-sama di Matius 1 ayat ke-23. Matius 1 ayat ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Wow. Yang berarti apa? Allah menyertai kita.
Allah menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dan pada saat saya merenungkan ayat ini, saya percaya bahwa nama Immanuel diberikan, nama Immanuel dinyatakan. Itu bukan sekedar nama. Jadi nama Immanuel itu lebih daripada sekedar nama. Melainkan sebuah deklarasi dari surga kepada dunia. Bahwa Allah lahir untuk menyertai kita. Dia lahir untuk menyertai kita di dalam kondisi apapun. Di dalam kondisi keputusasaan kita. Di dalam kondisi kita sedang mengalami pergumulan. Di dalam kondisi kita mungkin sedang merasakan kehancuran. Dia menyertai kita. Dan akan membawa kita untuk melewati semuanya itu. Jadi saya percaya ketika diberikan nama Immanuel itu adalah deklarasi surga kepada dunia. Nih, Bapa kita memberikan yang terbaik, yaitu Yesus Kristus yang akan selalu bersama dengan kita. Itu yang pasti. Amin. Nah, oleh karena itu pada saat kita merenungkan tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Oleh karena Allah beserta dengan kita, poin yang pertama, oleh karena kita disertai oleh Allah, seharusnya kita dapat mengubahkan ketakutan itu menjadi sukacita. From fear to joy. Dari ketakutan menjadi sukacita. Ya, kita akan buka lagi ayat kita di Lukas 2 ayat yang ke-10. Lukas 2 ayat yang ke-10. Saya baca dari versi Alkitab mudah dibaca. Dikatakan demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kabar yang sangat menggembirakan. Kabar yang akan membuat semua orang bersukacita. Kalau kita lihat background dari pasal ini ya. Pada saat malaikat Tuhan memberikan kabar baik. Pada saat malaikat Tuhan menyatakan kabar baik ini kepada para gembala. Kondisi mereka, kehidupan mereka sedang berada di dalam kondisi yang paling susah. Setiap siang dan malam mereka harus melalui rutinitas menggembalakan domba. Dan pada masa itu masyarakat sangat memandang rendah. Masyarakat memandang mereka sebagai orang-orang yang rendahan. Sehingga mereka tidak punya alasan untuk bersukacita. Tapi kalau kita lihat ayat ini, justru malaikat Tuhan mendatangi mereka dan berkata apa? Jangan takut. Jangan takut. Bahwa ada kabar baik yang akan membuat kita menjadi bersukacita. From fear to joy. Dan saya ingin mengatakan sebuah kalimat. The good news is not made for the good people, but the good news is made for the broken people. Kabar baik ini gak hanya dibuat untuk orang-orang yang sedang dalam kondisi yang baik, tetapi kabar baik ini dibuat, dinyatakan kepada orang-orang yang sedang mengalami kondisi yang broken, kondisi yang benar-benar susah, gak punya alasan untuk bersukacita, gak punya alasan untuk tersenyum. Saya percaya bahwa pada saat kita mendengarkan kabar baik ini, kita tahu bahwa betapa berharganya kita di mata Tuhan. Sehingga pada saat dia lahir ke dunia ini dan kita menerima dia, disitulah kita seharusnya bisa menjadi orang-orang yang bersukacita. Ayo kita buka lagi sama-sama di Mazmur 34 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Mazmur 34 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Tapi saya bacanya dari version dari ESV ya, English Standard Version ya. Dikatakan demikian. I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant, and their faces shall never be ashamed.
pada saat Daud menuliskan ini, Daud mencari Tuhan. Ya, dikatakan bahwa ketika Daud mencari ini, Tuhan menjawab dan melepaskan dia dari segala ketakutan. Dan saya ingin encourage lagi kepada jemaat bahwa pada saat kita berbicara tentang sukacita ya, tentang joy, sukacita itu adalah hasil dari fokus. Dan pada saat kita mempercayai dan kita bisa melihat Tuhan di dalam masalah, maka ketakutan kita akan diubahkan menjadi sukacita. Pada saat Daud menuliskan ayat ini di Mazmur 34 ini ya, saya percaya Daud encounter dengan Tuhan. Dia merasakan keindahan dan sukacita yang luar biasa karena Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doanya Daud dan Tuhan melepaskan Daud dari segala ketakutan. Nah, pada saat kita bisa melihat Tuhan di dalam ketakutan kita, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang kecewa, melainkan kita akan menjadi orang yang bersukacita. Kenapa? Karena sama apa yang dengan dialami Daud, kita juga akan mengalaminya. Karena Tuhannya Daud sama dengan Tuhannya kita. Itu maksud saya. Pada saat Daud mencari Tuhan, ya, Tuhan menjawab doa Daud. Tuhan mengubahkan segala ketakutan menjadi sukacita, bahkan melepaskan Daud dari segala ketakutan. Pada saat kita percaya, pada saat kita bisa melihat Tuhan di dalam masalah, ya, kita akan menjadi orang yang bersukacita. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Kondisi kita saat ini sedang seperti apa? Sedang mengalami ketakutan. Apa yang menjadi ketakutan kita? Ya, baru-baru ini kalau kita lihat berita ya, apa yang lagi digencarkan lagi ya? Kasus COVID naik lagi gitu kan. Kemudian dari perusahaan sudah kasih pengumuman lagi bahwa ini harus hati-hati semuanya. Nah, apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Mungkin kita tahu bahwa kedepannya kita akan melakukan yang namanya pilpres misalnya seperti itu ya. Dan kita tahu kita terlalu banyak sekali baca berita. Tapi percayalah, pada saat kita mendengarkan kabar baik, yaitu Dia lahir ke dunia ini untuk kita, kita seharusnya menjadi orang-orang yang kuat. Dan kita seharusnya mengalami yang namanya sukacita. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita meresponi kabar baik ini? Karena para gembala ini menjadi bersukacita, bukan hanya karena mereka mendengarkan kabar baik, tetapi mereka juga menerima kabar baik itu. Ada yang mendengarkan kabar baik, tetapi dia tidak bisa menerima itu. Siapa? Kalau kita baca ya, Raja Herodes. Raja Herodes ketika dia mendengarkan kabar baik, dia gak bisa menerima itu. Takut kalah saing, takut ada raja yang menyaingi. Apa kabar dengan kehidupan kita? Apa yang menjadi respon kita terhadap kabar baik? Apakah kita akan menerima kabar baik itu dan membuat kita menjadi orang yang bersukacita? Atau kita akan menjadi orang-orang yang apa sih Natal itu? Apa sih kelahiran Kristus? Apa sih penyertaan Tuhan itu? Oleh sebab itu, di poin yang pertama ini, kita percaya bahwa dari ketakutan bisa diubahkan menjadi sukacita. Bukan hanya karena mereka mendengar, tetapi karena mereka menerima kabar baik itu. Poin yang kedua, pada saat kita berbicara tentang Dia adalah Allah yang Immanuel, Dia adalah Allah yang menyertai kita. Oleh sebab itu, dari pergumulan bisa menjadi rasa syukur. From struggles to gratitude. Dari pergumulan, dari tantangan, seharusnya itu menjadikan kita rasa syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, saya baca dari versi bahasa Indonesia masa kini, dikatakan demikian. Dalam segala keadaan, hendaklah kalian bersyukur. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus.
Ya pada saat kita membaca ayat ini ya, 1 Tesalonika ini ya. Kenapa sih kok Tuhan menginginkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan? Kenapa kok Tuhan menginginkan, dituliskan Allah menginginkan kita? Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian, yaitu apa? Bersyukur di dalam segala keadaan. Kenapa? Jawabannya sederhana, ya karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Pada saat kita berbicara tentang bersyukur, bersyukur itu bukan berbicara tentang melihat keadaan. Tetapi bersyukur itu berbicara tentang melihat Tuhan di dalam keadaan. Itu yang namanya bersyukur. Keadaan kita lagi baik-baik saja, keadaan kita lagi mengalami prosperous ya, lagi banyak berkelimpahan. Ada juga yang keadaannya mungkin sedang mengalami fase-fase yang lagi di bawah. Tapi orang-orang tersebut bisa bersyukur. Kenapa? Karena dia bisa melihat Tuhan di dalam keadaan. Kita lanjutkan lagi bacaan kita di Mazmur 107 ayat yang pertama. Mazmur 107 ayat yang pertama. From struggles to gratitude. Dikatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lagu yang sering kita nyanyikan ya, ini banyak sekali lagu yang diciptakan dari Mazmur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Ada joy di situ, ada sukacita di situ, ya, ada ucapan syukur di situ, ada kegirangan di situ. Tapi pada saat kita melanjutkan bacaan Mazmur 107 itu, pada saat kita membaca Mazmur itu, ketahuilah bahwa ada paling tidak 4 kelompok orang. Ya kalau kita baca itu, saat saya merindukan ini, ada 4 kelompok orang di situ. Ya, 4 kelompok orang yang pertama dia sedang berada di dalam pergumulan yang sulit, seperti tersesat di padang gurun. Ada yang dirantai di dalam penjara, berada di dalam kondisi fisik yang sakit, dan sedang berada di dalam badai di tengah laut. Ada 4 kelompok orang paling tidak di situ. The good news is, kabar baiknya adalah semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Dia memberikan kebebasan dari kebelenggu, Dia memberikan kesembuhan dari rasa sakit, Dia memberikan ketenangan di dalam badai. Kenapa? Baca lagi ayat yang pertama. Diawali dengan apa? Di situ Mazmur 107 dibuka ayat yang pertama itu dengan apa? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika semuanya diawali dengan start yang benar, yaitu mengucap syukur, karena Dia menyertai kita. Oleh sebab itu, struggle kita itu gak akan menjadi besar pada saat kita bisa melihat Tuhan dan kita bisa mengucap syukur. Dan saya percaya ketika kita berbicara tentang bersyukur ya, sekali lagi, bersyukur kalau kondisi kita lagi enak, itu mudah. Lah yang mudah aja suka lupa. Bener gak? Yang mudah aja itu kita suka lupa. Kita suka lupa untuk mengucap syukur. Apalagi kondisinya susah. Gimana caranya kita bersyukur? Tapi pada saat kita menyadari bahwa Dia lahir untuk menyertai kita, maka di situ kita sudah punya satu alasan untuk kita bersyukur. Pada saat kita bersyukur, bukan hanya atas kegembiraan aja, bukan hanya pada saat kita terjadinya pemulihan, bukan hanya saat terjadinya mukjizat ataupun kesembuhan ataupun berkat-berkat yang didapatkan, tetapi juga terhadap setiap pergumulan tantangan yang sedang kita alami. Pada saat kita bisa mengucap syukur di dalam kondisi yang seperti ini, itu yang akan membawa kita kepada titik ketergantungan yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat kita tahu bahwa kita akan dibawa kepada sebuah titik ketergantungan penuh kepada Yesus Kristus,
Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah tempat yang tepat untuk kita menggantungkan kehidupan kita. Di mana seharusnya kita menggantungkan kehidupan kita? Di mana seharusnya kita menggantungkan setiap pergumulan kita? Di mana seharusnya kita menggantungkan setiap tantangan kita? Apakah kita menggantungkan itu kepada orang? Kepada satu nama misalnya? Enggak. Kita menggantungkan itu hanya kepada Yesus Kristus. Dan pada saat kita menggantungkan itu, kita bergantung kepada tempat yang tepat. From struggle to gratitude. Dari pergumulan menjadi rasa syukur. Poin yang terakhir tentang Immanuel ya, tentang Allah beserta dengan kita. Oleh karena Allah beserta dengan kita, maka kita yang tadinya hopeless menjadi hopeful. Kita yang tadinya hopeless menjadi hopeful. Loh kok bisa hopeless sih? Saya punya pekerjaan loh. Saya punya semuanya loh. Kok bisa hopeless? Pertanyaannya adalah, kamu punya Tuhan atau enggak? Kita punya Tuhan atau tidak? Di dalam Efesus 2 ayat ke-12 sampai dengan yang 13. Efesus 2 ayat 12 sampai dengan 13. Alkitab mudah dibaca. Versi AMD ya, dikatakan demikian. Ingatlah, dahulu kamu hidup tanpa Kristus. Kamu bukan warga negara Israel dan tidak tahu tentang perjanjian yang dibuat Allah untuk umatnya, Israel. Kamu tidak punya harapan dan kamu tidak mengenal Allah. Tetapi sekarang kamu disatukan dengan Yesus Kristus. Kamu yang dahulu adalah jauh dari Allah, telah dibawa dekat kepada Allah melalui darah kematian Kristus. Pada saat Rasul Paulus menuliskan ini, kata ingatlah dituliskan, disampaikan Rasul Paulus bukan sebagai saran, tetapi sebagai perintah. Ibarat gini, sadaro, bahasa Jawanya sadaro, ilengo, ingatlah. Supaya kita bisa mengingat bahwa tanpa Tuhan, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tanpa Tuhan, kita ini bukanlah siapa-siapa. Oleh sebab itu kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk mendekatkan yang jauh. Ketika dosa membuat kita mustahil untuk datang kepadanya, Tuhan mengambil langkah untuk datang kepada kita. Dia yang ambil langkah. Dia yang datang ke dunia ini. Untuk siapa? Untuk kita. Itulah sebabnya di awal saya mengatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini adalah bukti keseriusannya terhadap kita. Bayangin aja ya, seperti orang tua. Seperti orang tua yang terpisah dari anaknya di dalam sebuah mall. Apa yang dilakukan orang tua ini? Mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari dan menemukan anaknya. Tadi di mana ya posisinya? Tadi terakhir kali saya melihatnya di sini. Kok nggak ada? Sekarang di mana? Kita cari semua. Kita tanya satu persatu orang-orang yang ada di situ. Bahkan kita mungkin lari ke security. Kita tanya, Pak, tadi apakah melihat anak dengan tinggi badannya sekian, usianya sekitar sekian, dia pakai baju apa? Seperti orang tua yang kehilangan anaknya di sebuah mall. Paniknya luar biasa kan. Demikian pula Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini. Dengan tujuan apa? Untuk menyelamatkan yang terhilang dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Kelahiran Yesus Kristus adalah keseriusan di dalam hidup kita. Dan juga kelahiran Yesus Kristus adalah perjuangan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Bayangin aja, Tuhan mengambil langkah yang gak mudah.
Tuhan bisa menggunakan cara apapun kan sebenarnya. Kita percaya bahwa dia adalah Allah yang perkasa. Dia bisa menggunakan cara apapun. Tetapi itu gak dilakukan Tuhan. Dia rela lahir ke dunia ini buat kita semua. Dia adalah manusia yang tidak berdosa tetapi dibuat menjadi yang paling berdosa. Dia merasakan yang namanya emosi sebagai seorang manusia. Dia melakukannya ini dengan dalam tanda kutip perjuangan. Perjuangan buat siapa? Buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena di dunia ini ada kita. Sebut nama, di dunia ini ada David. Di dunia ini ada siapa? Di dunia ini ada kita semua. Di dalam Roma 8 ayat 32. Saya minta tim present worship buat bisa bersiap-siap. Maju. Roma 8 ayat 32 dikatakan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Pada saat Yesus Kristus lahir ke dunia ini ya. Dia lahir bukan hanya memberikan harapan. Tetapi Yesus Kristus adalah harapan itu sendiri. Dan pada saat kita percaya bahwa dia adalah Allah yang Immanuel, maka kehidupan kita akan selalu disertai dengan harapan yang sejati. Dari orang-orang yang hopeless menjadi orang-orang yang hopeful. Dari orang-orang yang stuck menjadi orang-orang yang upgrade. Kenapa? Karena dia beserta dengan kita. Saya percaya bukan kekuatan kita bisa sampai kepada titik yang saat ini. Kalau kita menganggapnya bahwa titik yang saat ini ada, itu karena kekuatan kita. Percayalah bahwa itu salah. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita bisa sampai kepada titik ini, kita bisa sampai kepada kehidupan yang seperti ini, itu semua karena ada harapan yang selalu bersama dengan kita. Bayangin aja, Tuhan Yesus lahir itu tidak hanya memberikan harapan, tetapi dia adalah harapan. Ya ibarat kita itu didatangi oleh harapan. Yang ada adalah apa? Mau tidak kita menerima dia. Ketika kita mau menerima dia, dia selalu menyertai kita. Ada harapan di situ, ada sukacita di situ, dan ada kedamaian di situ. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau baik bagi setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kehidupan kami. Kami tahu bahwa kehidupan kami berharga di mata-Mu. Saat ini mungkin kami melihat bahwa kehidupan kami ini tidak berharga. Saat ini kami melihat mungkin kehidupan kami ini tidak ada artinya. Tapi kami mau menggunakan cara pandang-Mu ketika melihat kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Pagi ini kami akan menjadi orang-orang yang bisa memiliki sukacita, yang bisa memiliki pengharapan, yang bisa memiliki kedamaian, rasa syukur. Karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Engkau yang menyertai kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus Kristus, kami bersyukur buat setiap firman yang boleh kami dengarkan. Kami percaya firman-Mu sudah selesai untuk disampaikan pada pagi hari ini. Tapi Engkau tidak pernah berhenti berbicara dalam kehidupan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah berhenti berbicara. Tuhan, kami percaya pada hari ini kami mau tutup firman ini. Dan kami percaya berdoa di dalam Engkau kami boleh merasakan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.